Nah, ini di depan sudah pos pendakian Ranupani. Kalau lurus itu teman-teman ke arah Malang, kalau ke Bromo turun di situ. Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Untuk perjalanan kali ini saya akan ke Bromo melalui jalur Lumajang. Nah, kalau dari sini Senduro ini lurus adalah ke B29, kita belok kiri. Nah, jalurnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tahu, ada setidaknya 4 jalur ya untuk kita bisa ke Bromo. Yang pertama dari arah Probolinggo, atau kalau kita mau menuju ke Seruni Point, atau yang kedua yaitu dari arah Lawang kalau kita mau ke Penanjakan 1. Dua jalur itu adalah jalur yang sangat sering dilewatin oleh wisatawan yang akan ke Bromo. Lalu ada dua jalur lagi. Yang ketiga adalah jalur dari Malang, atau nanti ketemunya di pos Jemplang. Yang keempat yang mungkin agak jarang orang lewati yaitu ini, jalur Lumajang atau Senduro. Atau situ tadi ada pelang tulisan selamat datang di Desa Bruno. Burno atau Bruno ya? Oke, sudah mulai menanjak. Pokoknya belok dari situ tadi pertigaan, kalau kita lurus ke Bukit B29, kita belok ke kiri, sudah langsung disuguhi dengan tanjakan. Walaupun menurut saya tanjakannya tidaklah terlalu ekstrim, tidak seperti jalur yang mungkin dari Lawang. Ngomong-ngomong, sekarang hari Minggu, hari Sabtu, tanggal 12 Agustus jam 11.20 siang. Ini tadi saya sengaja berangkat dari Surabaya, naik ke Bromo lewat jalur Malang atau ke pos Jemplang, terus lalu turun ke sini Senduro. Lalu untuk video kali ini saya akan menanjak lagi ke Bromo melalui jalur Lumajang ini. Setelah tanjakan itu kita akan melewati kampung warga ini. Tidak terlalu besar kampungnya, dalam artian hanya beberapa, mungkin 1 kilo mungkin ya. Dan setelah perkampungan ini kita sudah tidak menemui kampung lagi sampai ke Ranupani. Jadi nanti setelah perkampungan ini atau Desa Burno ini, kita akan melewati hutan-hutan yang ada di kaki Gunung Semeru. Jadi pastikan teman-teman untuk
mengisi bahan bakar motornya, karena sampainya kita di daerah Ranupane itu nggak akan menemukan bensin lagi. Kalaupun nanti di Ranupane ada bensin, itu adalah bensin eceran yang dijual oleh warga-warga sekitar Ranupane. Jalan relatif mulus kalau masih daerah sini, di perkampungan warga ini. Tapi sudah nanjak terus. Mungkin jalur dari Lumajang ini kebanyakan ya dilewatin oleh teman-teman yang memang satu dari Lumajang, atau dari Jember, atau dari Banyuwangi, dan mungkin juga teman-teman dari Indonesia Timur ya, seperti Bali, Lombok, Flores, yang mau wisata ke Bromo. Itu jalurnya biasanya lewat sini, harusnya yang tercepat. Walaupun tidak menutup kemungkinan sih teman-teman bisa lewat jalur Probolinggo atau Seruni Point. Cukup menyengat dalam artian matahari sudah bersinar terik, mengingat sekarang sudah jam setengah 12 siang, tapi suhu berada di kisaran 28 derajat Celcius. Jadi masih cukup oke. Angin juga cukup banyak. Karanganyar lurus, Gunung Semeru belok kiri. Kita belok ke kiri karena mau ke Bromo melewati Ranupane. Kalau teman-teman tanya tanjakannya gimana bang, menurut saya sih tidak terlalu ya, tidak terlalu seperti jalur di Penanjakan 1 atau dari arah Lawang. Nah ini kita sudah melewati hutan-hutan, jadi setelah ini sudah tidak ada lagi perkampungan penduduk. Yang ada mungkin nanti di depan ada pos registrasi atau tiket untuk melewati TNBTS. Karena saya tadi sudah masuk dan bayar lewat dari Malang atau pos apa ya, saya lupa. Pokoknya pos ke Semeru yang dari arah Malang, harusnya lewat sini saya nggak bayar lagi, nanti tinggal nunjukin karcisnya aja. Coba kita lihat sih nanti. Teman-teman juga pastikan untuk mengalah ya dengan truk-truk yang lewat sini, karena cukup kenceng-kenceng. Nah, sebagian truk-truk itu mengangkut kayu ya kalau nggak salah ya, dari hasil penebangan kayu sekitar sini. Atau mungkin yang lain, teman-teman bisa komentar. Gunung Semeru lurus, Ranupane lurus,
warna wisata Siti Sundari ke kanan. Itu ya wisatanya. Semeru sangat jelas dari sini, teman-teman bisa lihat. Wah, puncak Semeru itu dinamakan dengan nama Puncak Mahameru. Kalau siang gini biasanya selalu mengeluarkan asap ya, karena Semeru itu adalah salah satu gunung teraktif di Pulau Jawa dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggiannya kalau nggak salah 3.776, atau koreksi ya kalau salah, sekitaran itulah kalau pokoknya. Nah, Semeru cukup berkesan buat saya karena dulu saya juga sangat suka mendaki gunung, salah satunya Semeru. Muncak ke Semeru atau ke Mahameru saya pernah satu kali aja ya. Walaupun untuk proses pendakian ke Semerunya ada mungkin 10 kali, dimana beberapa kali hanya sampai Kalimati nganterin temen gitu ya. Masya Allah, indah sekali. Nganterin temen di Kalimati 2 kali kalau nggak salah. Saya nggak ikut muncak. Lalu kalau ke Ranukumbolonya sering, 5 kali lebih harusnya. Dulu waktu sekitar 2011, kisarannya 2011 sampai 2017 lah ya, saya cukup aktif di dunia pendakian. Sudah mulai kerasa dingin lagi. Kalau lihat suhu di speedometer sekarang ada di 25 derajat Celcius. Cukup dingin, mengingat sekarang di jam setengah 12. Kalau di Surabaya sudah tembus 33-34 derajat Celcius. Kalau untuk jalur di sini memang relatif sepi ya teman-teman. Karena mengingat itu tadi, jalur apa? Menurut saya ya, pintu utama dari wisata Bromo itu kebanyakan dari Probolinggo, Seruni Point, atau dari Lawang, yaitu Penanjakan 1. Karena itu adalah kedua jalur itu jalur yang paling cepat dilalui dari ini luar kota atau bahkan mungkin luar Jawa ya. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa yang naik pesawat, banyakan kan berhentinya di Juanda itu kan. Nah, lanjut untuk ke Bromo kan paling cepat ya lewat itu ya, Probolinggo sama Lawang. Jadi makanya kedua pintu masuk itu relatif lebih ramai daripada yang Malang atau terlebih-lebih dari sini.
selain berhati-hati untuk selalu fokus terhadap jalan yang kita lalui ya, teman-teman kalau lewat jalur sini juga harus berhati-hati terhadap hewan yang mungkin menyeberang di jalur ini, karena hutan ini masih cukup alami, dalam artian mungkin ada beberapa rusa gitu yang lewat sini. Oh ternyata nggak pakai dicek ya, sudah males mungkin karena sudah siang. Oke, kita sudah masuk TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dari arah Lumajang ke Bromo atau mungkin nanti ke Ranupane dulu. Teman-teman bisa lihat tadi ya, truknya cukup kenceng-kenceng kalau lewat sini. Mungkin satu Nah itu tadi ya teman-teman ya, ada mobil kijang yang serempetan atau kecelakaan dengan truk tadi ya. Kelihatannya sama-sama nggak mau ngalahnya tuh, kalau lihat dari kijangnya yang posisinya agak ke tengah, cukup lumayan sih tadi, pintu belakangnya cukup rusak. Jadi kenapa sih saya sarankan untuk lebih mengalah kalau berpapasan dengan kendaraan lokal di sini ya, dalam artian seperti tadi kan, truk-truk itu kan. Karena truk-truk yang lewat sini itu satu, mereka untuk bekerja, dalam artian kejar target, entah ngirim, entah ambil barang apapun ya, maksudnya bisa kayu, bisa jadi sayuran. Nah itu mereka pasti akan secepat mungkin untuk sampai ke bawah. Nah tugas kita yang dimana naik ke sini adalah untuk wisata, ya sebijaknya lebih mengalah. Yang pertama, yang kedua, teman-teman yang bekerja di sini, yang itu tadi ya, contohnya yang naik truk tadi itu, saya yakin bukan 1, 2, 3 kali lewat jalur sini. Mereka sudah sering kali lewat jalur sini, yang dimana mereka sudah sangat hafal jalan sini. Yang itu secara psikologis membuat mereka kepedean mereka meningkat, supaya yang akhirnya kecepatan mereka lebih daripada kita ini. Mereka sangat kencang karena PD sudah beberapa kali lewat sini, ditambah lagi itu karena adalah bekerja gitu ya. Jadi saya sarankan untuk lebih mengalah. Walaupun mungkin kita anggap kita yang benar ya, dalam artian lawang ini jalurku kok gitu loh. Cuman menurut saya lebih baiknya kalau berpapasan dengan teman-teman itu kita yang mengalah, kita yang minggir gitu. Sama juga kalau daerah sini kita sering lihat tadi truk-truk. Kalau kita dari daerah Malang, Lawang, ataupun mana? Ataupun Probolinggo, sepatutnya kita juga mengalah terhadap ini hartop itu. Hartopnya cukup kencang-kencang jalannya juga. Itu sih.
Nah, teman-teman bisa melihat sendiri hari ini Sabtu, dimana tempat-tempat wisata itu rame. Jalur sini cukup lengang, cukup sepi. Karena balik lagi itu tadi ya, jalur utamanya menurut saya di Seruni Point dan Penindakan 1. Dan info lagi, kalau jalur sini tidaklah terlalu menanjak. Nah ini teman-teman bisa lihat, hati-hati lintasan satwa liar. Jadi harus double fokus. Selain kita fokus terhadap jalan, kita juga harus fokus terhadap kemungkinan satwa liar yang melintasi jalan ini. Info lagi, saya ulangi lagi bahwa jalur ini relatif lebih landai. Jadi bukan merekomendasikan ya, cuman kalau teman-teman memang berkeinginan lewat jalur ini ke Bromo, walaupun dengan menggunakan contoh Matic yang kecil ya, Beat, Mio, itu saya rasa masih cukup bisa untuk melalui jalur di sini. Oh iya teman-teman, saya mau bahas kenapa sih saya mau membuat vlog atau video ini, yang dimana kalau teman-teman lihat sendiri tuh kan kenceng-kenceng kan. Kalau teman-teman lihat sendiri di YouTube sudah sangat banyak teman-teman yang membuat video-video ini, apalagi Mas Niko channel ya. Nah, ini tetap saya buat karena saya ingin memberikan perspektif lain atau gambaran lain, dimana nantinya saya akan menampilkan peta keseluruhan perjalanan ini dalam bentuk 3D ya. Nanti harusnya teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin di setiap awalan video nanti akan saya sertakan sedikit kilasan tentang video 3D peta itu. Jadi teman-teman dari video itu akan bisa melihat, oh perjalanannya seperti ini loh. Tuh, saya sudah minggir aja masih dipepet. Rute-rutenya seperti ini loh, itu bisa ada gambaran dari teman-teman. Nanti di situ juga terlihat berapa kilometer, lalu poin-poinnya di mana, poin pemberhentian itu, lalu saya berkendara berapa menit, berapa jam, yang dimana teman-teman, untuk kita para biker ya, atau teman-teman yang melakukan perjalanan ya, mengetahui berapa lama perjalanan kita itu cukup penting, karena dari situ kita bisa buat itinerary atau list supaya kita nyaman nantinya dalam melakukan sebuah wisata. Selain itu nanti juga akan kelihatan nih kecepatan rata-rata saya berkendara, lalu juga ada saya kecepatan tertingginya seberapa, nanti ada di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nantinya saya akan bahas juga setelah ini ya, video
yang lewat dari Probolinggo dan Lawang. Kalau di hari ini saya memang ambil footage atau take video loket atau pintu masuk ke Bromo dari arah Malang dan Lumajang. Mungkin nextnya saya akan ambil video perjalanan dari pintu masuk Penanjakan 1 dan Seruni Point. Jadi kalau teman-teman ini, kalau untuk masuk ke wisata Bromo sekarang kan sudah pakai online ya. Nah, saat online situ kan teman-teman diharuskan milih tuh mau masuk pintu loket mana. Ada 4. Nah, 2-nya sedang saya kerjakan ini, sedang saya buat videonya. Ada lagi mungkin menyusul. Nantinya di akhir-akhir video itu, kalau saya setelah membuat video runtutan ke Bromo ini, nanti juga akan saya buat video tersendiri untuk jadi patokan atau rekomendasi bagi teman-teman yang ingin ke Bromo. Enaknya lewat jalur mana sih bang? Atau naik apa sih bang kalau misalkan, karena gini case-nya, ketika teman-teman ingin ke Bromo itu naik apa dulu? Naik motor atau naik mobil atau naik kendaraan umum? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mau ngincer apa ini? Dalam artian tujuannya kemana? Tujuan utamanya. Misalkan kalau yang umumnya orang-orang itu kan misalkan ke Penanjakan 1 atau ke Seruni Point. Nah, itu nanti rekomendasinya beda lagi. Atau saya naik motor tapi ingin mutarin Bromo, dalam artian dari Seruni Point terus turun ke Bromo, terus lewat Pasir Berbisik, terus ke Bukit Teletabis. Nah, itu nanti rekomendasinya lain lagi. Selain faktor itu juga faktor teman-teman berangkat dari mana, dari Surabaya kah, dari Malang kah, itu beda lagi nanti. Nah, nantinya akan saya ulas keseluruhannya setelah pembuatan video-video saya motovlog di keempat pintu masuk itu sudah jadi. Harapannya ya teman-teman lebih mudahkan lah teman-teman dalam menentukan ke Bromo itu naik apa, mau kemana, itu sih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, tanjakannya tidaklah terlalu terjal, cuman memang ada beberapa titik yang jalannya tidak semulus jalur biasanya. Bukan berarti yang rusak sampai yang sulit banget dilewatin gitu ya, enggak. Masih sangat acceptable kok untuk dilewatin. Bahkan itu dengan dengan mobil pribadi yang ground clearance-nya rendah. Tadi saya sempat menjumpain ada mobil Daihatsu Sigra yang lewat jalur ini, dan itu bisa kok. Ditambah lagi sekarang jalurnya yang sudah diperlebar. Kalau teman-teman lihat di kanan kiri jalur ini kan sudah dicor ya, yang dimana itu membuat pengendara mobil lebih pede harusnya ya untuk melalui atau melewati jalur ini. Karena untuk papasan pun
harusnya masih bisa. Mungkin ada sih di beberapa titik itu yang harus mengalah satu sama lain, tapi di banyak titik atau sebagian besar bisa kok untuk dilewatin papasan dengan mobil. Cuman balik lagi, kalau papasannya dengan penduduk lokal, dalam artian contohnya tadi truk-truk tadi, sangat saya sarankan untuk mengalah. Kalau enggak mungkin bisa kejadian kayak tadi loh, ada mobil Kijang yang serempetan dengan truk. Suhu turun lagi, sekarang ada di 21 derajat Celcius. Dan biasanya itu truk-truk itu gerombolan ya. Jadi kalau teman-teman berpapasan dengan satu truk itu ya, lebih berhati-hati bahwa di belakangnya pasti ada truk-truk lainnya. Ngomong-ngomong, selain ini juga berhati-hati, fokus tadi ada dua ya. Satu, fokus terhadap jalannya itu sendiri, karena ya semualah di jalan pegunungan atau dataran tinggi seperti ini, pastikan skill dari teman-teman untuk mengendarai kendaraan itu, baik motor atau mobil, sudah mumpuni. Yang kedua juga fokus terhadap adanya satwa liar yang melintasi jalan, plus ditambah ada beberapa spot dan beberapa titik itu rawan longsor. Nanti di depan kelihatannya. Kalau selama ini tadi dari bawah tadi belum saya menemuin titik-titik yang rawan longsor. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel saya. Pergerakan dari jempol tangan teman-teman dari ke layar smartphone itu sangat berguna sekali buat saya. Itu akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten yang baru, yang saya usahakan semaksimal mungkin itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, baik nantinya trips atau motovlog perjalanan seperti ini, atau nanti review tempat-tempat wisata. Nah di sini relatif baru ini ya, relatif bagus jalannya karena ini aspalnya kelihatannya baru. Paling hanya seperti ini aja kok tanjakannya, nggak yang sampai gimana-gimana. Jadi cukup worth it kalau untuk dilewatin berbagai jenis kendaraan. Cuman memang kalau pada umumnya teman-teman yang dari kota-kota besar di Surabaya, Sidoarjo, Malang itu terlalu jauh kalau lewat sini. Kalau itu adalah tujuannya untuk hanya dalam tanda kutip berwisata ke Bromo. Kalau orang yang seperti saya ini atau banyak teman-teman yang motovlog atau memang tujuannya adalah
apa touring ya, ini sangat menyenangkan sih lewat sini, touring bareng teman-teman gitu. Walaupun ini sih bukan kekurangan sih, salah satu yang apa tidak lebih baik dari jalur-jalur yang lain yaitu view-nya di sini ya ini aja, kebanyakan hutan-hutan seperti ini. Paling tadi ya di awal-awal video bisa melihat kemegahan Mahameru, cuman itu beda kalau teman-teman lewat Malang, lewat apa Lawang gitu ya, sampai di Ranupani. Tapi selepas dari Ranupani ke Bromo itu view-nya juga sangat bagus teman-teman. View-nya bukan Bromo sih, tapi Buteletabisnya. Nah Bromo nggak kelihatan, ketutupan gunung, satu gunung itu ya. Mulai menusuk lagi, dingin lagi, kerasa dingin karena sekarang di 20 derajat Celcius. Tubuh saya harus menyesuaikan suhu sekitar lagi karena tadi di Senduro itu kan berapa deh, 26 derajat Celcius ya. Dan saya cukup lama di situ tadi kan, sempat mampir ke Alfamart 15 sampai 30 menit ya. Jadi begitu kena dingin yang berkisar 20 derajat ini harus penyesuaian lagi. Oh iya, mungkin teman-teman kalau yang tahu bisa komen ya, truk-truk ini kebanyakan bawa apa ya? Karena saya lihat tadi kok tidak kelihatan bawa apa, dalam artian bawa kayu atau bawa sayuran atau mungkin material, ada pembangunan di atas gitu atau gimana ya. Kalau di dataran tinggi seperti Batu gitu kan kita bisa melihat lah ya, apa yang lewat kendaraan niaga seperti itu kan, baik itu truk atau apa pick up, itu kan kelihatan kalau bawa sayur ya. Kalau sepanjang jalan ini tadi saya nggak melihat bawa apa. Nah ini salah satu contoh titik-titik rawan longsor. Ups. Sekarang pukul 12 siang. Harusnya ini sudah dekat, sebentar lagi menuju ke Ranupani. Dan teman-teman yang tidak tahu dengan Ranupani, Ranupani itu merupakan nama desa di kaki Gunung Semeru, yang mana dia terkenal karena ada danau di situ yang namanya juga sama Ranupani. Bahkan mungkin danau itu adalah cikal bakal penamaan dari desa tersebut, Ranupani. Lebih terkenal lagi, Ranupani itu merupakan base camp atau titik awal atau loket untuk pembayaran bagi teman-teman yang mau pendakian ke Semeru atau minimal ke Ranukumbolo lah. Itu di desa Ranupani.
banyak tanaman edelweiss di sini. Nah, ini ramah longsor lagi, banyak tanaman edelweiss, berarti menunjukkan apa? Posisi kita sekarang ini berada di ketinggian yang cukup tinggi, cukup dingin ya. Kenapa? Karena edelweiss itu sendiri hanya bisa kita temukan di dataran tinggi seperti ini. Nah, dia bisa hidup di kelembapan atau kedinginan tertentu suhunya itu. Ini juga longsor, lumayan menutupin separuh jalan itu. Kok nggak dibenerin ya? Harusnya kan ada ya dari pihak-pihak pemerintah sini. Tinggal ini minta tolong, ya bukan minta tolong juga sih, tinggal bayar orang-orang truk-truk ini lewat sini untuk ngangkutin itu, harusnya beres itu 1 hari. Kalau melihat apa longsorannya sendiri, tanahnya itu sudah padat dan agak kering gitu ya, harusnya sudah lama itu, berminggu akan mungkin berbulan itu, kok nggak dibersihkan. Semakin dingin, 19 derajat Celcius. Jam pukul 12 pas. Tapi tidak kerasa panas sama sekali. Bahkan saya kedinginan. Tapi kalau di Surabaya atau kota-kota lainnya ya, panas minta ampun ini sekarang. Karena sekarang bulan Agustus, adalah Agustus September adalah puncak-puncaknya kemarau. Jadi kalau di kota-kota besar pasti cenderung sangat panas. Nah, tapi itu anehnya, teman-teman kalau yang sering melakukan pendakian, atau ini deh teman-teman yang suka wisata ke tempat-tempat dataran tinggi seperti ini ya, di puncak kemarau atau di bulan Agustus September itu akan sangat dingin di dataran tinggi seperti ini. Apalagi kita para pendaki pasti sudah paham ya, Agustus September itu akan sangat dingin. Nah, ini kita sudah masuk di gerbang Ranupani. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah pintu masuk para pendaki yang mau mendaki ke Semeru atau Ranukumbolo. View-nya mantap. Di depan bisa kita lihat bukit-bukitnya dijadikan sawah oleh para penduduk sekitar. Sawah apa namanya ini? Sayuran. Jadi sayuran-sayuran yang beredar di Jawa Timur ya, itu ya awalnya dari sini dong, dari apa? Ranupani ini, dari Batu. Saya mau ke sini dulu ya, sama mereview Ranu Regulo soalnya. Saya belum pernah ke sini. Nanti saya lanjut ke jalan di Bromo. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi saya sempat mereview salah satu tempat wisata di daerah Ranupani ini, yaitu Ranu Regulo. Teman-teman yang mungkin
ingin apa, merasakan dinginnya Ranukumbolo tapi tidak bisa mendaki atau malas mendaki, mungkin bisa camping di Ranukumbolo. Itu dinginnya sama, mungkin dingin juga, saya pastikan sangat dingin di situ. View-nya ya Ranukumbolo versi light lah. Ya ini ya teman-teman, dari sempat tidur tadi, sebentar, dari pos pendakian Ranukumbolo atau di Ranupani itu tadi, kita ngikutin jalan aja lurus, nanti akan, bukan lurus sih, itu tadi belok kiri, ngikutin jalan terus, nanti akan tembusnya ke sini. Sorry sebentar. Tembusnya ke sini, nanti tinggal ngikutin jalan aja. Kalau ke kanan ini teman-teman masuk ke warna wisata baru di Ranupani. Kita ngikutin jalan yaitu ke kiri. Nah di sini belok kiri ke arah Tumpang Malang atau apa namanya, Jemblang. Dulu ya, saat tahun 2011, 12, 13 itu jalanan di sini rusak parah. Makadam itu apa ya, tanah tapi banyak ini batu-batu besarnya. Itu harus super ekstra hati-hati sih waktu teman-teman yang naik motor, apalagi mobil, kesulitan saya kira lewat sini saat itu ya. Tapi sekarang jauh lebih baik karena teman-teman lihat sendiri, sudah di aspal, sebagian dicor tadi sana tadi. Nah kita sudah keluar dari kampung Ranupani. Harusnya nggak lama kok perjalanan dari Ranupani ke mana, Jemblang atau pintu masuk Bromo, yang bagi teman-teman dari arah Lumajang atau Malang. Jam pukul 13.16, suhu berada di 20 derajat Celcius, cukup dingin dan cuaca mendung atau kabut ini ya. Untuk jalannya sendiri tidaklah terlalu menanjak menurut saya. Tapi nanti mungkin semau ke Jemblangnya nanti agak terjal. Oh di sini masih banyak apa, pemukiman penduduk atau perkampungan juga ya. Bau dupa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau lewat sini bau dupa, karena entah ya, sebagian besar atau sebagian kecil penduduk di sini kan masih menganut Hindu ya. Jadi mungkin, atau memang hanya untuk bau-bauan aja sih, tidak paham. Tapi intinya ini tadi saya bau dupa di daerah situ tadi.
Oke, jalanan mulai menanjak, view-nya mantap sekali. Sayangnya berkabut ini ya teman-teman, tapi biasa sih di daerah dataran tinggi seperti ini. Di sini atau yang terkenal lagi daerah Dieng atau di Lawu, itu kalau siang seperti ini ya gini nih, berkabut, kalau nggak gitu mendung. Nah, kita lihat ada mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang bisa kok lewat sini. Di kiri ini kalau kita lihat mungkin longsor ini ya dulunya ya, atau sengaja dikeruk untuk apa enggak tahu saya. Oke, view-nya dari sini mantap sekali. Yang tidak bisa kita dapatkan view-nya kalau kita jalan dari Lawang ataupun Probolinggo itu ya. Ada tikus. Yaitu ini, view dari Bukit Teletabisnya itu. Bukit Teletabisnya itu kan indahnya itu karena hijaunya rumput-rumputan di situ dan juga lekukan-lekukan itu ya. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan kalau dari arah Lawang ataupun Probolinggo. Dan yang pasti yang kedua kalinya juga ini Mahameru atau puncak dari Semeru. Karena kita ini sedang arah membelakangi Semeru, jadi nggak kelihatan. Nanjak, salib. Ada bapak ibunya. Naik pickup. Menanjak tapi tidak securam itu. Jadi so-so saja ini. Suhu turun di angka 18 derajat Celcius, jadi cukup dingin. Kecepatan saya ada di 40-50 km per jam tadi ya. Jalan sangat mulus, aspalnya masih sangat bagus. Jadi kalau teman-teman yang suka touring dengan motor harusnya sangat suka jalur ini. Ini ada pembangunan apa ini? Mau di paving, kelihatannya mau dibikin tempat wisata baru. Harusnya sih sangat asik ya. View itu kalau kita jalan ke arah luar situ, tebing itu, nantinya view-nya langsung ke Bromo itu. Kita berhenti di sini bentar mau foto-foto. Oke teman-teman, kita lanjut. Cuaca berkabut, tadi harusnya view dari
Bromo biasanya jelas dari sini, atau bukit teletabisnya, tapi ini tadi tidak terlalu kelihatan. Teman-teman bisa lihat ya, view lain dari Bromo saat berkabut. Oke, lanjut. Harusnya sudah deket, di bawah ini sudah pertigaan Pos Jemplang harusnya. Nah, kalau sudah turunan seperti ini, sebentar lagi Pos Jemplang. Ups, ada truk yang mogok. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Terlalu lama nanti. Karena akan terlalu lama, kita nggak tahu estimasinya. Ya, inilah salah satu seninya dalam kita melakukan touring. Ada aja. Untungnya naik motor, jadi bisa selip-selip seperti ini. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita ke Bromo naik motor. Nah, ini harusnya turunan terakhir, depan itu Jemplang harusnya. Oke, kita gas. Tambah dingin karena full kabut sekarang. Harus tetap konsentrasi. Masih jauh ke Jemblangnya, agak-agak lupa soalnya. Nah, itu sudah kelihatan Pos Jemplang di depan. Berarti kita sudah sampai teman-teman. Jadi saya akhiri sampai sini videonya.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dan semoga bermanfaat dan wassalam.